Pernah nggak sih kalian mengalami meminjamkan uang kepada orang, tapi ketika orang itu ditagih, orang itu marah-marah? Atau malah kalian yang pinjam uang dan kalian marah-marah ketika ditagih? Simak video ini sampai habis. Halo seluruh, di video ini kita masih akan membahas bagian menarik dari buku ini, Obat Malas Dosis Tinggi, kedua, For Millennial edisi. Di halaman 45, Dek, andaikan kamu malas sehingga banyak utang, ketahuilah bahwa utang bisa membuat kehidupan akhiratmu tidak nyaman, walaupun kamu banyak ibadah. Yuk sejenak kita simak kisah nyata di masa lalu. Disebutkan dengan riwayat sahih dari Hamad bin Salamah, dari Sabit, dari Sahar bin Hausab, bahwa Sa'ab bin Justamah dan Auf bin Malik adalah dua orang yang dipersaudarakan. Suatu hari Sa'ab berkata kepada Auf, "Wahai saudaraku, siapapun di antara kita yang lebih dulu meninggal sebelum yang lain, maka dia harus muncul dalam mimpinya." Maka dia harus muncul di dalam mimpinya. Auf bertanya, "Apakah yang seperti itu bisa terjadi?" "Bisa," jawab Sa'ab. Ternyata Sa'ab yang lebih dulu meninggal dunia. Maka setelah itu Auf bermimpi seperti yang biasa dialami orang yang sedang bermimpi. Seakan-akan Sa'ab menemuinya. Auf menuturkan, "Aku menyapanya, 'Hai saudaraku.'" "Benar," jawabnya. "Apa yang terjadi dengan diri kalian?" tanyaku. "Allah mengampuni dosa-dosa kami setelah ada musibah itu," jawab Sa'ab. "Setelah itu kulihat ada cahaya hitam di lehernya. Maka kutanyakan hal itu kepadanya, 'Wahai saudaraku, apa itu?' Yang dimaksud adalah cahaya hitam di leher Sa'ab. Dia menjawab, 'Aku pernah meminjam 10 dinar kepada Fulan, seorang Yahudi. Di dalam tabung anak panahku juga terdapat uang 10 dinar. Maka berikanlah uang itu kepada Yahudi tersebut, dan ketahuilah wahai saudaraku, bahwa tidak ada kejadian di tengah keluargaku sepeninggalku, melainkan kabarnya sampai kepadaku. Termasuk pula seekor kucing milik kami yang mati beberapa hari yang lalu. Ketahuilah bahwa putriku akan meninggal 6 hari kemudian. Maka berbuatlah yang baik kepadanya.' Saat terbangun pada pagi harinya, aku berkata kepada diri sendiri, 'Ini merupakan pemberitahuan yang sebenarnya.' Maka aku menemui keluarganya yang menyambutku dengan ucapan, 'Selamat datang wahai Auf. Beginikah yang kalian lakukan terhadap harta peninggalan saudara kalian yang tidak pernah menemui kami sepeninggalnya?' Aku memberi alasan seperti yang biasa dilakukan orang. Pandanganku langsung tertuju ke kantong anak panah milik Sa'ab. Menurunkannya dan menumpahkan isinya yang di dalamnya ada sebuah kantong, dan di dalam kantong itu tersimpan beberapa dinar. Lalu aku mengirimkannya kepada orang Yahudi yang dimaksudkan. Aku bertanya, 'Apakah engkau mempunyai hak terhadap Sa'ab?' Orang Yahudi itu menjawab, 'Semoga Allah merahmati Sa'ab. Dia adalah sahabat Rasulullah yang paling baik. Sebenarnya dinar-dinar itu pun milik dia.' 'Bagaimana ceritanya?' tanyaku. Dia menjawab, 'Memang aku pernah meminjamkan 10 dinar kepadanya, tapi aku merelakan uang itu baginya. 'Apakah seperti itu jumlahnya?' tanyaku. Dia menjawab, 'Hanya 1 dinar.' Auf menuturkan lagi, 'Kemudian aku bertanya kepada keluarganya, apakah ada suatu kejadian di tengah kalian sepeninggal Sa'ab?' Mereka menjawab, 'Benar, seekor kucing kami meninggal beberapa hari yang lalu.' 'Seekor kucing kami mati beberapa hari yang lalu.' Aku berkata dalam hati, ini adalah 2 kejadian yang sebenarnya. Kemudian kemudian Auf bertanya lagi, 'Mana putri saudaraku?' 'Dia sedang main-main,' jawab mereka. Aku mendekatinya dan menyentuh badannya yang ternyata suhu badannya cukup panas. Maka aku katakan kepada mereka, berbuatlah yang baik terhadap dirinya. Maka tepat pada hari ke-6 putri Sa'ab meninggal dunia." Sungguh kisah yang menggetarkan hati. Di sini atau dari kisah ini kita tahu betapa berbahayanya berhutang. Walaupun jumlahnya itu sedikit,
Dan orang yang memberi hutang itu sudah merelakan. Tapi dari kisah ini kita tidak tahu orang yang memberi hutang atau si Yahudi tadi itu merelakannya itu sebelum atau sesudah saat meninggal. Yang jelas hutang itu tetap berbahaya ketika kita tidak melunasinya. Kalau dari segi bahasa, hutang itu bermakna bahwa sesuatu, baik benda maupun uang yang kita pinjam. Jadi akadnya itu pinjam. Kasus-kasus yang mungkin sering terjadi di masyarakat, misalkan nih, kita lagi bareng-bareng sama teman kita, rame-rame makan, kemudian ketika kita mau bayar, uangnya itu kurang 500 atau 1000. Nah, biasanya kita pinjam ke teman kita buat membayari terlebih dahulu. Biasanya kan langsung dipinjami, kalau 500 atau 1000 itu biasanya dipinjami, dan orang yang memberi pinjam biasanya kan bilang nggak usah dikembalikan. Tapi kita tetap kekeh bahwa itu adalah sebuah pinjaman. Jadi tetap akadnya itu adalah pinjaman karena kita tidak mau diberi atau bukan dikasihani sih. Pokoknya ya kita mau bahwa uang 500 atau 1000 itu adalah pinjaman dan kita akan mengembalikannya. Nah, masalahnya ketika hutangnya ini kecil atau dia pinjamannya kecil, kemudian orang yang memberikan itu kayak udah merelakan, kita sering lupa yang kecil-kecil ini. Tapi yang kecil-kecil ini tetap saja dihitung sebagai hutang, sebagai pinjaman, dan itu berbahaya apabila kita tidak melunasinya. Seperti dari kisah tadi, itu kan Yahudinya itu sudah merelakan uang yang diberikan kepada Sa'ab. Tapi Sa'ab tetap menganggapnya sebagai hutang. Kasus lain mungkin yang terjadi di masyarakat atau biasanya pada mahasiswa atau misalkan pada anak SMA, yaitu adalah meminjam buku kakak tingkat. Akadnya ketika meminjam atau ketika minta bukunya adalah, "Mas, Mbak, aku pinjam buku yang udah nggak kepake ya, yang misalkan materi ini atau blok ini." Di sini pasti akadnya itu bilangnya pinjam, bukan minta. "Mbak, aku minta bukunya." Pasti nggak kan? Pasti bilangnya adalah, "Mbak, Mas, aku pinjam bukunya." Nah, maka buku ini itu adalah tetap harus dikembalikan kepada yang punya. Kenapa? Karena tadi akadnya adalah pinjam. Sekali lagi pinjam, bukan minta. Ya walaupun kakak tingkat yang kita pinjam bukunya, itu dia sudah tidak mengharapkan buku itu kembali. Karena apa? Karena ya memang dia sudah tidak gunakan, bloknya sudah lewat. Kalau misalkan materi atau blok sudah lewat, itu biasanya ya bukunya sudah tidak digunakan. Yang kadang membuat heran yang terjadi di masyarakat adalah yang awal tadi. Ketika orang yang meminjam itu lebih galak, hidupnya lebih berfoya-foya daripada orang yang meminjami. Kenapa orang yang meminjam itu kadang lebih galak atau ketika ditagih kata-katanya itu sedikit merendahkan orang yang meminjami. Misalkan, "Halah, uang cuman berapa? Cuman 100, 200, tapi sama teman aja kamu hitungan." Atau misalkan, "Kamu tuh uangnya lebih banyak dari segitu, masa sama teman kamu minta lagi?" Nah, itu adalah kata-kata yang merendahkan. Padahal kan kita tidak tahu kondisi ekonomi yang meminjami kita. Padahal yang meminjami kita awalnya itu berbaik hati untuk meminjamkan uangnya karena kita sedang butuh dan mengharapkan uang itu untuk kembali. Orang-orang yang seperti ini, yang lebih galak kemudian merendahkan, itu kenapa? Ini adalah coping. Jadi dari dia tidak bisa melunasi, dia belum bisa melunasi, kemudian dia copingnya adalah dengan seperti itu. Dia menutupi kelemahannya untuk tidak bisa melunasi hutangnya. Alangkah baiknya jika memang tidak bisa melunasi hutang atau belum bisa ya lebih tepatnya, itu kita bicara terus terang, kemudian kita bernegosiasi kepada yang memberi hutang. Jadi bisa ketemu jalan tengahnya. Jangan malah bicara yang lebih galak, kemudian memaki atau malah merendahkan orang yang memberi hutang. Hari ini di tengah-tengah masyarakat sedang marak-maraknya pinjaman online. Pinjaman-pinjaman online ini bisa jadi adalah jebakan-jebakan yang setan buat untuk kita. Setan menjebak kita untuk bersikap boros, kemudian rakus, dan sebagainya. Sifat-sifat yang menjauhkan kita dari iman. Yang terjadi adalah banyak orang yang tidak bisa melunasi hutang-hutang pinjaman online. Akhirnya apa? Dia pinjam di aplikasi lainnya untuk menutupi hutang di aplikasi yang pertama. Gali lubang, tutup lubang. Dari hutang, bayar hutang, tapi timbul hutang lagi. Dan bunganya itu tidak akan tertutup walaupun sudah hutang dari aplikasi yang lain.
Mari kita sebagai manusia sebisa mungkin untuk menghindari hutang. Kita harus mampu memprioritaskan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan-jebakan yang dibuat setan untuk memunculkan rasa hawa nafsu kita, untuk memunculkan kerakusan kita terhadap dunia. Yang hari ini masih memiliki hutang atau pinjaman, baik itu uang ataupun benda, buku dan sebagainya, lebih baik segera kita selesaikan urusannya. Jangan dibiarkan menjadi beban ketika di hari akhir nanti. Jika memang kita pernah pinjam buku misalkan, dan memang orang itu merelakan, kita tahu bahwa orang itu merelakan, tapi belum terucap akad di sana, belum ada akad merelakan, kita tanya lagi, Mbak Mas, aku ingin mengembalikan buku, Mbak Mas, aku ingin mengembalikan benda ini. Nah, biasanya kalau misalkan memang rela, ya udah Dek, buku ini buat kamu, benda ini buat kamu. Nah, kalau itu kan enak, berarti kita udah nggak ada beban. Untuk teman-teman yang mungkin dulu saya pernah pinjam uang kepada kalian atau pinjam barang kepada kalian, kemudian saya lupa sampai sekarang, itu ya boleh buat ngabarin saya. Tapi memang sebaiknya adalah kita sendiri, kita yang hutang itu yang mengingat-ingat. Saya juga sudah mengingat-ingat, saya buat catatan ketika saya pinjam barang atau pinjam uang. Tapi kadang kan ya manusia itu adalah tempat lupa dan salah. Kita bisa saja lupa belum nulis hutang kita, atau misalkan lupa belum mengembalikan. Nah, jadi monggo yang misalkan merasa dulu saya pernah pinjam uangnya atau pinjam bendanya, silakan ditagih, nggak apa-apa. Ketika kita menagih, ketika ditagih, itu kita berarti menyelamatkan dari bahaya berhutang, dari bahaya api neraka akibat dari berhutang. Terima kasih sedulur yang sudah menonton video ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika bicaranya ngalor ngidul, kemudian ada kata-kata yang salah ucap. Saya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like jika kamu suka video ini, dan share jika menurutmu video ini bermanfaat. Klik tombol dislike jika menurutmu video ini jelek atau mungkin tidak bermanfaat. Tapi tetap tuliskan saran dan kritik kalian di kolom komentar agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Yang paling penting jangan lupa klik tombol subscribe ya. Matur nuwun.